fakta sejarah pelaksanaan tarawih itu dari masa ke masa, setidaknya 3 kurun pertama, 300 tahun pertama, itu tidak menyoal pada jumlah rakaatnya. Berapa yang paling sunnah, bahasanya mungkin begitu ya. Berapa rakaat yang paling sunnah dalam tarawih itu. Tapi yang menjadi substansinya adalah bagaimana bisa sholat sunnah tarawih itu sepanjang mungkin, selama mungkin, dengan tetap menjaga kenyamanan. Yang itu kemudian secara umum sudah jauh dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sirah TV yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kita dari Sirah Community. Dan kali ini saya akan membawakan satu tema yang diambil dari sebuah buku yang menarik. Buku ini saya sudah bersentuhan cukup lama sebenarnya, sejak masa kuliah. Cuman baru kali ini saya berkesempatan untuk mengangkatnya. Dan dari awal memang sebenarnya sangat menarik ya. Yaitu buku At-Tarawih Aktsar min Alfi Am fi Masjidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Sejarah tarawih, pelaksanaan tarawih selama 1000 tahun di Masjid Nabawi. Tentu menarik karena ini apalagi kita di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke isi dari buku tersebut, yang bagi saya pribadi yang membuat tentu saja buku ini menarik karena penulisnya atau pengarangnya adalah sosok yang saya kenal, alhamdulillah, menjadi bagian dari pertumbuhan intelektual ya. Dalam pengalaman pribadi saya, pernah berguru kepada beliau di Masjid Nabawi di sekitar tahun 1995 sampai 1999. Syekh Atiyah Muhammad Salim adalah seorang guru atau pengajar di Masjid Nabawi. Itu yang saya dapati tentu saja. Dan beliau sudah senior saat itu. Beliau kelahiran tahun 1927 dan wafat persis di tahun kelulusan saya di Madinah waktu itu tahun 1999. Artinya beliau berusia sekitar 72 tahun. Nah, Syekh Atiyah Muhammad Salim adalah sosok yang bisa dikatakan memiliki latar belakang intelektual dan akademik sekaligus yang cukup lengkap. Beliau adalah murid dari sejumlah ulama besar di Saudi Arabia pada masa itu, yang tentu saja yang paling utama, artinya yang paling sering beliau sebut, dan bahkan beliau menyebutnya bukan sebagai guru saja tapi sebagai orang tua, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, ulama Mauritania yang kemudian bermukim di Saudi Arabia dan penulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Nah, perlu diketahui bahwa kitab tafsir Adwaul Bayan tidak diselesaikan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Yang menyelesaikannya sampai surah An-Nas itu adalah Syekh Atiyah, muridnya ini. Tepatnya dari surah Al-Hasyr sampai surah An-Nas. Dari sini Syekh Atiyah mempunyai kekuatan yang mumpuni gitu, yang diakui gitu ya, dalam bidang tafsir. Sementara materi kajian beliau sendiri adalah kitab Subul Salam di Masjid Nabawi waktu itu, Syarah Bulughul Maram, tentu saja tentang masalah fikih berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Dan juga beliau punya beberapa kajian lain terutama di bulan Ramadan, yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Itu yang selalu beliau sampaikan di bulan Ramadan. Dari sini saja Syekh Atiyah Muhammad Salim ini memiliki latar belakang yang cukup lengkap. Jadi beliau menguasai bidang tafsir, bidang fikih dan hadis, dan juga menguasai sirah nabawiyah dan tarikh. Nah, dari sini yang membuat kemudian buku
at-tarawih aksar min alfi am fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat menarik gitu ya. Karena bukan sekedar ditulis untuk mengangkat aspek fikih tentu saja yang selalu menonjol dalam pembahasan tarawih. Dan persoalannya kan dari tahun ke tahun, maksudnya dari Ramadan ke Ramadan, ini termasuk isu yang gak habis-habisnya dibicarakan gitu. Artinya di tengah masyarakat kita di Indonesia, masalah tarawih gitu, itu selalu menjadi masalah hangat gitu ya, diperbincangkan setiap masuk ke bulan Ramadan. Nah, dan tentu saja aspek yang paling menonjolnya adalah aspek fikihnya dan terkhusus masalah bilangan rakaatnya. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi satu kelebihan atau keistimewaan dari pemaparan Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam bukunya tersebut. Karena beliau tidak sekedar atau selain membahas masalah tarawih dari aspek fikih gitu ya, yang mau tidak mau itu harus terangkat dan beliau memang juga ahli di situ gitu. Beliau mengangkat jelas sekali dari judulnya aspek fakta sejarahnya. Jadi berbicara tentang fakta sejarah pelaksanaan sholat tarawih selama 1000 tahun di Masjid Nabawi gitu ya. Ya tentu saja beliau ada sedikit banyak mengangkat tentang praktek salat tarawih di Masjidil Haram ataupun di tempat lainnya gitu ya. Nah, namun tentu saja yang menjadi sorotan utama adalah Masjid Nabawi. Dan tentu lebih mengena bagi atau ketika yang mengangkatnya adalah Syekh Atiyah Muhammad Salim, karena memang beliau selama puluhan tahun belajar dan mengajar di Masjid Nabawi gitu. Dan juga karena memang beliau punya persentuhan yang cukup kuat atau yang sangat kuat dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, ulama Mauritania, yang tentu dari segi madhab beliau bermadhab Maliki, walaupun Syekh Muhammad Al-Amin tidak katakanlah membatasi diri dalam madhab Maliki. Beliau menerapkan muqaranah ataupun perbandingan antar madhab. Nah, namun penguasanya terhadap mazhab Maliki jelas sangat kuat gitu. Beliau adalah hakim atau qadhi tertinggi lah kalau di Mauritania pada masanya sebelum hijrah ke Saudi Arabia, dan diakui keulamaannya di seluruh dunia Islam, dan bisa dibaca dalam catatan tentang rihlah atau perjalanan haji yang memuat tentang pengalaman perjalanan haji Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Dan dengan persentuhan yang luar biasa antara Syekh Atiyah Salim dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, tentu saja mendekatkan Syekh Atiyah kepada mazhab Malik bagaimanapun. Dan tentu saja mazhab Malik adalah mazhab yang muncul dan tumbuh di Madinah. Dan tentu saja ada satu isu besar dalam mazhab Malik itu, di mana mazhab Imam Malik menetapkan amal ahli Madinah sebagai bagian dari adillah syar'iyah, sebagai dalil syar'i gitu. Walaupun tidak disepakati oleh semua mazhab ataupun ulama yang lain, tetapi dalam mazhab Maliki ini menjadi salah satu unsur penting sekali, yaitu amal atau praktek atau pengamalan gitu, penduduk Madinah dalam beragama. Nah, dan Syekh Atiyah menulis tentang amal ahli Madinah inda mazhab al-Imam Malik, sehingga dengan demikian ketika beliau membahas masalah praktek tarawih di Masjid Nabawi, tentu beliau punya landasan yang sangat kokoh di sini. Nah, dengan ditinjau dari berbagai aspek, dari masalah periwayatan, masalah fikih, dan kemudian juga sejarah, maka sekali lagi ini menjadi kelebihan dari buku ini yang jarang dibulas atau dibahas, dipaparkan seperti itu, gitu ya, dari aspek-aspek tadi itu. Nah, apa yang saya dapatkan di buku ini? Buku ini pertama tidak terlalu tebal, hanya sekitar 120 halaman lebih kurang gitu ya. Dan ukurannya juga sedang, tidak terlalu besar. Jadi ini buku ringan sebenarnya. Ini semacam risalah sajalah gitu ya. Dan kemudian juga saya
pernah memiliki buku itu dalam arti secara fisik, cuman kebetulan tidak ada di tangan sekarang, jadi ada di PDF-nya, bisa dicari di kumpulan atau kompilasi karya-karya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Ya. Nah, meski buku ini tidak terlalu tebal, terlalu panjang, tapi muatannya menurut saya cukup padat, ya, dan berhasil menampilkan apa yang menjadi poin atau penekanan Syekh Atiyah Muhammad Salim terkait dengan masalah ini. Tampaknya yang menjadi alasan atau yang mendorong Syekh Atiyah Muhammad Salim untuk menulis buku sejarah tarawih, 1000 tahun pengalaman atau pengamalan tarawih, praktek tarawih di Masjid Nabawi, itu karena ada pemahaman, terutama yang sering beliau sebut dengan syabab, anak-anak muda yang punya semangat gitu ya, dengan niat yang tulus ingin mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya, itu katakanlah kurang dalam memahami teks-teks yang terkait salat tarawih ini dari semua aspeknya, di mana kemudian kesimpulannya sederhananya begini, menganggap bahwa tarawih itu yang dilakukan Rasulullah SAW hanya 8 rakaat. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sholat tarawih di luar atau di luar 8 rakaat. Tidak kurang dari situ dan tidak lebih dari situ. Ini tentu saja pengalaman beliau gitu ya. Beliau melihat ada kecenderungan itu. Jadi beliau mendapati gitu ada anak-anak muda yang seperti itu. Nah, beliau kemudian terdorong untuk meluruskan atau memperkaya. Yang paling jelas beliau begitu santun gitulah dalam mencoba untuk meluruskan ataupun menarik para pemuda itu gitu untuk mau membaca lebih luas dan kemudian bisa menarik kesimpulan yang lebih komprehensif gitu ya, tentang masalah ini. Syekh Atiyah Muhammad Salim kemudian mulai memaparkan tentang tentu saja asal-usul tasyri' gitu. Secara hukum syar'i bagaimana tarawih itu berkembang. Kata beliau, tarawih itu dimulai dari targhib gitu ya. Rasulullah SAW menganjurkan, mendorong gitu ya, yang sifatnya khabar saja gitu. Seperti dalam hadis yang masyhur, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini kan tidak ada penekanan gitu untuk kemudian pelaksanaannya, tidak secara langsung ada talab, ada permintaan untuk melaksanakannya. Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan seterusnya. Nah, kemudian kata beliau setelah itu baru Rasulullah SAW meminta gitu, para sahabat untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih gitu ya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari amalan Ramadan gitu, yang utama yaitu puasa. Jadi ketika Allah memfardukan, mewajibkan puasa Ramadan, maka malamnya Rasulullah SAW mensunnahkan gitu. Mensunnahkan salat tarawih gitu ya. Jadi seiring dengan kewajiban, jadi iktiran gitu. Itu belum mengatakan ini bukan sunnah biasa jadinya gitu. Jadi bukan sunnah yang lepas begitu saja. Sunnahnya yang kemudian digabungkan dalam arti dikaitkan gitu ya dengan kewajiban berpuasa, dan itu menunjukkan ada bobot yang lebih dari sekedar sunnah atau tidak seperti sunnah-sunnah yang lain gitu ya, walaupun hukumnya tetap sunnah gitu. Nah, kemudian dari situlah ada pelaksanaan atau tahap berikutnya adalah pelaksanaan sholat tarawih gitu, di mana berdasarkan keterangan dari Bunda Aisyah bahwa para sahabat itu melaksanakan sholat tarawih itu sekalipun di masjid gitu ya, itu ada yang sendirian gitu, kalau istilah kita gitu munfarid gitu, tapi ada juga yang berjamaah, dan berjamaahnya pun itu tidak dengan satu imam gitu. Intinya begini, karena sahabat waktu itu kan masih katakanlah
tidak semuanya merata penguasaannya, hafalannya gitu Al-Qur'an gitu kan ada yang baru masuk Islam gitu dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian yang punya hafalan lebih banyak itu cenderung kemudian dikerubungi ataupun dijadikan imam oleh yang lain yang hafalannya pendek ataupun sedikit gitu. Nah, dan itu tidak hanya satu. Jadi di blok sini di kanan ada, di kiri ada, di tengah ada, taruhlah gambarannya seperti itu. Karena intinya penegasan dari Rasulullah SAW adalah pelaksanaan gitu loh. Tapi caranya seperti apa tidak ada tidak ada kepastian dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga melaksanakan sendiri gitu. Di sini ada riwayat-riwayat yang ditekankan oleh Syatiyah bahwa Rasulullah SAW memang melaksanakannya di masjid, tapi di tempat sholat sunnah beliau sendirian gitu. Dan bahkan Rasulullah SAW tidak menarik apalagi mengajak siapapun untuk bermakmum kepada beliau. Jadi sholat sendirian. Sampai kemudian para sahabat yang lain mengikuti bermakmum gitu ya. Dan Rasulullah SAW tidak tahu awalnya. Sampai kemudian ada keterangan Anas bin Malik bahwa ketika Anas itu mengikuti dalam arti bermakmum kepada Rasulullah SAW, kemudian ternyata semakin banyak yang bermakmum. Gitu. Ketika Rasulullah bertanya dengan nada bahwa beliau tidak paham bahwa ada yang bermakmum gitu. Anas sampai bertanya begini, engkau tidak menyadarinya ya Rasulullah bahwa banyak yang bermakmum? Tidak, kata Rasulullah. Nah, dan Rasulullah langsung masuk ke rumah setelah itu. Gitu. Nah, ala kulli hal, itulah pelaksanaan atau perkembangan pelaksanaan sholat tarawih di awal-awal pensyariatannya, di mana Rasulullah SAW dinyatakan dalam satu riwayat hanya sekali, di riwayat lain ada yang lebih dari satu kali, tapi intinya kemudian Rasulullah SAW tidak lagi mengimami para sahabat atau menjalankan sholat berjamaah dengan para sahabat gitu ya. Dan ketika para sahabat bertanya itu di pagi hari kepada Rasulullah yang malam tadi ditunggu-tunggu tapi beliau tidak keluar, beliau kemudian mengatakan, aku tidak keluar tuh bukan karena aku tidak tahu bahwa kalian ada di luar sana gitu, tapi gitu beliau mengatakan bahwa beliau khawatir gitu, antufrada alaikum, itu nasnya itu, bahwa tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah. Itu yang Rasulullah khawatir sekali. Artinya beliau tidak menginginkan ada syariat kewajiban salat tarawih bagi umatnya karena itu akan memberatkan. Tentu tarawih itu tadi sekali lagi begitu penting sekali gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengaitkannya dengan kewajiban berpuasa. Tapi sebagai sunnah gitu loh. Dan ini bagian dari rahmat ataupun belas kasihannya Rasulullah kepada umatnya. Jangan sampai itu diwajibkan, karena kalau sudah wajib jelas sifatnya kan absolut harus dikerjakan, dan kalau tidak berarti kan berdosa. Nah, jadi itu alasan Rasulullah SAW. Nah, dari sini Rasulullah SAW kemudian atau sepanjang masa Rasulullah SAW setelah itu sampai beliau wafat, itu tidak pernah ada pelaksanaan sholat tarawih berjamaah dalam arti dengan satu imam dan semua bermakmum di satu tempat. Jadi kembali kepada pelaksanaan awal, para sahabat itu melaksanakan sholat tarawih itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah tapi juga tidak satu imam. Itu kisah awalnya. Gitu. Dan ini berlangsung sampai masa Abu Bakar, dan kemudian sampai beberapa tahun, ada yang mengatakan 3 tahun di masa pertama pemerintahan Umar. Setelah itu baru Umar bin Khattab gitu, menetapkan sholat tarawih itu dengan artinya dengan satu imam gitu, atau kemudian dengan 2 imam secara bergantian, atau dengan 2 imam, 1 imam untuk laki-laki, 1 imam untuk perempuan. Gitu ya. Nah, ini gambaran pelaksanaan tentang salat tarawih di awal, di masa tasyri'nya. Tentu masa tasyri' ini masa kehadiran Rasulullah SAW. Dan kemudian tentu pelaksanaan para sahabat terutama Khulafaur Rasyidin juga mempunyai kekuatan. Di situ ada pernyataan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin gitu. Nah, jadi sampai titik ini jelas salat tarawih itu
dilaksanakan sebagai sunnah yang sangat ditekankan gitu, karena dikaitkan dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW sempat mengimami gitu, para sahabat, walaupun secara tidak langsung, dalam arti tidak sengaja gitu, karena para sahabat mengikuti begitu saja, tapi praktek itu tidak Rasul tidak menyalahkan para sahabatnya bermakmum gitu. Rasulullah memang kemudian tidak lagi mengimami setelah itu karena ada illah, ada alasan bahwa beliau berjaga-jaga, beliau tidak ingin tarawih itu diwajibkan atas umatnya karena itu akan memberatkan. Nah, sekarang masalah yang paling hotnya itu adalah masalah rakaat. Nah, menariknya di sini Syafi'iyah Muhammad Salim itu menghimpun riwayat yang terkait dengan pelaksanaan salat tarawih gitu ya. Beliau dari awal mengatakan bahwa salat tarawih itu dakhilatun fi umumi qiyamil lail. Artinya tidak terpisah. Jadi jangan dilihat, menurut beliau tidak dilihat secara terpisah antara tarawih dengan qiyamul lail. Karena tarawih itu adalah dakhilah gitu. Itu menjadi bagian dari qiyamul lail. Ada dalil umum, ada dalil khusus gitu ya. Nah, itu menurut beliau. Maka kemudian nas ataupun teks-teks yang mengangkat tentang praktek tarawih Rasulullah SAW itu beliau himpun dan saya ringkas ya gitu di sini, bahwa ada riwayat Jabir menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih itu 4 rakaat. Riwayat lain dalam hal ini riwayat Aisyah itu 8 rakaat. Kemudian ada riwayat lain menyatakan 20 rakaat. Dalam hal ini beliau menyatakan di awal, walaupun untuk riwayat itu atau jalur periwayatan itu nasnya dhaif. Kemudian ada 2 yang menurut saya menarik sekali, dan itu berdasarkan nas-nas yang muncul gitu, bahwa ada yang sifatnya mutlak masalah rakaat, ada yang sifatnya mutlak gitu, biduni tahdid gitu, tanpa ada pembatasan gitu loh. Dengan adanya permintaan untuk melanjutkan tarawih sampai 1 malam penuh. Itu artinya tidak ada batasan yang pasti berapa rakaatnya. Jadi beliau pernah mengimami atau pernah bersama para sahabat, maksudnya gitu, dalam satu kali kesempatan, bukan mengimami, maaf. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah gitu, bagaimana pelaksanaan salat tarawih itu gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW kan saat itu intinya berhenti gitu. Terus ke mereka kemudian, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan sampai selesai, malatnya sampai pagi gitu loh. Ya Rasulullah SAW di sini ada takrir, gitu, artinya membolehkan itu, gitu loh, membolehkan itu. Jadi itu menjadi satu landasan penting gitu ya, yang memberi kita ruang lebih luas tentang masalah pelaksanaan tarawih, dalam hal ini kaitannya rakaatnya itu. Bahkan kemudian ada praktek Rasulullah SAW di 10 malam terakhir dalam riwayatnya itu, bahwa beliau mengajak atau membangunkan keluarganya, istri-istrinya dalam hal ini gitu. Kemudian juga ada satu kesempatan bersama yang lain gitu. Jadi di beberapa malam 10 malam terakhir itu Rasulullah SAW mengimami gitu, keluarganya. Nah, yang menarik itu ternyata beliau tidak persis sama gitu dalam hal ini durasinya itu. Jadi dalam satu riwayat di 1 malam itu beliau sholatnya hanya 1/3 malam gitu ya. Kemudian di malam berikutnya itu separuh malam menghabiskan waktu sholat tarawihnya. Kemudian di malam berikutnya lagi gitu ya, atau kesempatan berikutnya lagi itu 2/3 malam. Jadi durasinya berbeda-beda gitu loh. 1/3, setengah, dan 2/3. Nah, apa yang penting dari keterangan nas pelaksanaan
tarawih oleh Rasulullah SAW ini. Di sini kita mendapati, artinya Syi'atiyah mengangkat bahwa Rasulullah SAW itu tidak melaksanakan sholat tarawih dengan bilangan rakaat tertentu. Dan tampaknya memang bukan itu concernnya. Artinya yang jadi concernnya bukan masalah jumlah rakaat gitu. Dan beliau melepas para sahabat ketika mereka ingin menambah rakaat sampai satu malam penuh gitu loh. Beliau melepas itu gitu. Dan ketika beliau melakukan sholat malam bersama keluarga gitu, ada yang menghabiskan sepertiga malam, separuh malam, ada yang 2/3 malam. Itu artinya juga kemudian persoalan di situ kan bukan persoalan berapa rakaat kemudian, tapi adalah persoalan durasi gitu ya. Tepatnya lamanya bacaan kan gitu loh. Nah, unsur inilah yang menurut saya gitu, artinya ketika membaca buku ini yang sangat ditonjolkan oleh Syi'atiyah Muhammad Salim. Jadi pelajaran besar yang ditonjolkan oleh Syi'atiyah Muhammad Salim itu, dan tampaknya selalu ditekankan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemaparan beliau gitu, ketika menjelaskan pelaksanaan salat tarawih dari waktu ke waktu gitu. Maka kemudian tidak heran kalau terjadi perubahan-perubahan gitu. Beliau selalu mengatakan apa yang baru dari pelaksanaan tarawih dari masa ke masa. Contohnya di masa Umar bin Khattab saja gitu. Pelaksanaan tarawih itu ada riwayat menyebutkan 13 rakaat, ada yang menyatakan 21 rakaat gitu. Ada yang menyatakan 23 rakaat. Ini di zaman Umar bin Khattab ya. Bahkan ada satu riwayat yang bisa difahami walaupun itu tidak bisa dipastikan kata beliau, itu juga ada pelaksanaan sekitar 41 rakaat. Ini semuanya di Masjid Nabawi tentu, gitu loh. Jadi ketika masuk ke masa Umar, gitu, jelas ini ada sesuatu yang baru, ada perubahan gitu loh. Ada ijtihad di situ. Dengan kemudian itu pun juga tidak ada satu patokan yang betul-betul secara saklek itu dipegang oleh semua gitu. Sehingga kemudian pernah di masa Umar itu 13 rakaat, pernah 28 rakaat, pernah 41 rakaat gitu ya. Dan tentu yang 11 pun ada gitu ya, yang 8 rakaat pada hakikatnya. Nah, di zaman Utsman, di mana ada riwayat bahwa yang diangkat menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat itu disebutkan selama 20 malam dia mengimami kaum muslimin di Masjid Nabawi selama 20 malam, dan kemudian setelah itu Ali enggak mengimami, artinya tampaknya memang beliau ingin sendiri gitu loh melaksanakan salat tarawihnya. Itu disebutkan 20 rakaat gitu ya. 23 dengan witir gitu. Nah, masuk ke periode berikutnya, gitu, masa berikutnya. Di sini ada keterangan sampai masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai masa Umar bin Abdul Aziz, salat tarawih di Madinah itu 39 rakaat di Masjid Nabawi. 39 rakaat. Dan dari keterangan Imam Malik itu bisa, intinya tarawihnya 36 rakaat plus witir. Witir 3 rakaat. Ada yang mengatakan 38 rakaat plus 1 witir. Ada yang mengatakan kembali ke 41, 36 rakaat tarawih dan 5 rakaat witir. Dan ini begitu sampai ke abad kedua dan sampai ke abad ketiga, gitu lah. Nah, sekali lagi yang menarik dari pemaparan Syi'atiyah Muhammad Salim adalah ketika beliau menonjolkan gitu, masalah istilahnya kualitas, bukan masalah kepastian jumlah rakaat. Adanya fakta sejarah pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Nabawi dengan beberapa bilangan rakaat yang berbeda. Kalau kita hitung tadi, dari mulai masa Rasulullah ada yang 4
tarawihnya ya 8 gitu. Kemudian 13 dan itu juga dilaksanakan di masa Umar. Kemudian 21, 23 kurang lebih itu di masa Khulafaur Rasyidin, dan kemudian ada 41 dan ada 39. Beliau kemudian mengatakan begini. Kesimpulannya adalah gitu, perubahan-perubahan itu terkait dengan cara para khulafa, para khalifah itu untuk meringankan kaum muslimin dalam melaksanakan salat tarawih. Dengan rakaat semakin pendek, semakin kecil, berarti bacaan semakin panjang. Terkait dengan salat Rasulullah SAW yang 4 rakaat itu, kan Ibnu Hajar itu sampai memperkirakan bahwa dengan keterangan yang ada terkait dengan pelaksanaan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat, gitu. Itu 1 rakaatnya 2 jam kata Ibnu Hajar. 1 rakaatnya 2 jam. Jadi totalnya 8 jam, gitu loh. Dan tentu itu berdirinya lama sekali. Ini yang kemudian kenapa dipandang perlu untuk diubah. Rakaatnya diperbanyak supaya bacaannya semakin pendek. Ketika di masa Umar, contohnya pelaksanaan tarawih 8 rakaat atau 13 rakaat, 11 atau 13 rakaat dengan witir. Itu disebutkan riwayat-riwayat yang diangkat di situ bahwa 1 rakaat itu antara pertama kali 100 ayat, kemudian turun menjadi 50 sampai 60 ayat per 1 rakaat, gitu. Sampai kemudian ketika rakaatnya ditambah menjadi 21 dengan witir dan 23 dengan witir, gitu. Kemudian itu disebutkan bahwa dalam 1 rakaat itu di kisaran 20 sampai 30 ayat setiap rakaatnya. 20 sampai 30 ayat. Kalau kita pakai umumnya itu dalam Al-Quran, bukan yang pendek-pendek ya. 1 halaman itu kan di kisaran 7 ayat lah, katakan. 7 ayat. Ada yang 5, ada yang 9, tentu beda-beda gitu. Kalau kita ambil 7 ayat aja, berarti kalau 20 ayat saja, itu di kisaran 1 halaman, 1 lembar setengah, 3 halaman. 1 rakaat. Gitu loh. Itu yang 20 rakaat. Gitu loh. Jadi, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ataupun kaum muslimin di masa itu, di masa Khulafaur Rasyidin terutama, gitu. Agar tetap sholat malamnya itu panjang, gitu. Cuma sekali berdiri, gitu, itu bacaannya tidak terlalu panjang sehingga tidak terlalu melelahkan jamaah yang sholat. Jadi penekanannya di sini, gitu. Jadi tulul qiraah, gitu. Tulul qiraah itu kan berpengaruh terhadap adad rakaat, gitu, kata beliau. Jadi panjang pendeknya bacaan itulah yang menentukan sedikit atau banyaknya jumlah rakaat. Ini menurut saya yang penting untuk menjadi pembahasan kita ketika kita membicarakan tentang pelaksanaan sholat tarawih. Sehingga perdebatan kita itu bukan perdebatan yang pertama parsial gitu loh. Yang kedua perdebatan kering gitu loh. Seputar semata-mata masalahnya yang sesuai sunnah itu berapa rakaat. Karena persoalannya bukan di jumlah rakaatnya yang menjadi pertimbangan mereka kenapa ada variasi jumlah rakaat gitu loh dari masa ke masa. Bayangkan Imam Malik itu sampai disebutkan oleh Syatiyah istahab. Bagi beliau lebih pas itu 39. Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i itu merasa lebih pas itu 20. Sebagaimana pelaksanaan di Mekah, dan menurut Syatiyah analisanya karena memang itu kurang lebih yang paling
sering barangkali ya, tepatnya paling sering lah dilaksanakan di masa awal para sahabat gitu ya. Itu ilah dari atau alasan pernyataan Imam Syafi'i menurut Syekh Muhammad Salim. Tapi kemudian juga ada yang menganalisa kenapa di Madinah 39 dan kenapa di Mekah 20 pada masa ini. Ya itu juga yang kemudian katakanlah di dalam pernyataan Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya gitu. Itu karena orang-orang Mekah itu setelah 4 rakaat itu diselingi tawaf dulu, kan taraweh gitu. Diselingi tawaf dulu, setelah tawaf kemudian nambah lagi 4 lagi, taraweh lagi, ya tawaf lagi sorry. Kemudian setelah selesai tawaf kemudian taraweh lagi gitu. Sehingga mereka 4 rakaat 1 tawaf, 4 rakaat 1 tawaf. Sehingga dalam semalam mereka 4 kali tawaf. Nah, yang di Madinah merasa, wah kita nggak bisa nih untuk seperti di Mekah gitu kan. Maka kemudian mereka menambah jadi 36 gitu loh. Nah, itu di antara alasan-alasannya lah. Yang penting di sini menurut saya adalah fakta sejarah. Fakta sejarah pelaksanaan tarawih itu dari masa ke masa, setidaknya 3 kurun ya, 3 kurun pertama, 300 tahun pertama gitu. Itu tidak menyoal, artinya mereka tidak menitik beratkannya pada jumlah rokaatnya. Berapa yang paling sunnah, katakanlah gitu, mungkin bahasanya mungkin begitu ya. Berapa rokaat yang paling sunnah dalam tarawih itu. Tapi yang menjadi substansinya adalah bagaimana bisa sholat sunnah tarawih itu sepanjang mungkin, selama mungkin, dengan tetap menjaga katakanlah kenyamanan gitu ya. Yang itu kemudian sudah secara umum sudah jauh dengan kita. Bayangkan kalau di masa Umar bin Khattab itu kisaran paling rendahnya itu di kisaran 30 ayat, bacaan 30 ayat dalam 1 rakaat gitu ya. Jadi sekitar 1,5 sampai atau 2 lembar, 4 halaman lah kurang lebih gitu ya. Itu kan jelas kalau itu dibaca dalam 20 rakaat, jadinya berapa? Ada yang diriwayat di situ yang diangkat oleh Syatiah bahwa dalam satu salat itu mereka diantaranya menyelesaikan surah Al-Baqarah, berarti kan 2 juz, hampir 2 juz setengah dalam 1 malam. Gitu. Nah ini dia. Dan di sini ada keterangan yang jelas dari As-Sa'ib bin Yazid gitu ya. Ketika menerangkan pengalamannya Amar Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaquma lin-nasi bi 11 raka'ah. Nah, jadi ini salah satu pelaksanaan salat tarawih di masa Umar itu pernah dengan 11 rakaat juga gitu. Dan kata Syatiah Muhammad Salim, dan itu ma'al muhafadzah ala tulil qiraah, dengan tetap menjaga bacaannya panjang itu, sebagaimana dapat dibaca dari keterangan As-Sa'ib bin Yazid juga bahwa kunna nusalli zaman Umar bin Khattab fi Ramadan 13 raka'ah. Dalam riwayat lain As-Sa'ib bin Yazid, jadi ada 2 pengalaman nih, 11 kemudian 13. Kami pernah sholat di masa Umar bin Khattab itu di bulan Ramadan 13 rakaat. Walakin wallahi, dengan 13 rakaat itu wallahi demi Allah, ma kunna nakhruju ila wajha subuh. Ketika kami selesai dari salat tarawih dan keluar masjid, itu udah menjelang subuh. Bisa dibayangkan itu. Jadi persoalannya di situ. Perubahan rakaat itu memang dipertimbangkan untuk menjaga pelaksanaan tarawih agar tetap bisa panjang. Artinya persoalannya bukan di jumlah rakaat, tapi di kualitas salat. Itu yang menjadi pertimbangan salafus saleh kita dalam melaksanakan salat tarawih dengan sekian variasi jumlah rakaatnya, yang itu sangat menarik gitu loh. Dari sejak pelaksanaan Rasulullah SAW berdasarkan hadis Jabir 4 sampai 39 dan 41 rakaat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan Allah memberikan taufik pada kita semua untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan, tentu saja musim terindah, musim semi terindah bagi orang-orang beriman di masa yang akan datang. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.